Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuki ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa kita di surga. Hormat bagi Bapa surga. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan memberikan pujian-pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia kebenaran yang menyelamatkan kita. Mari naikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mau mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih perkenankan kami hidup bernapas sehingga hari ini kami bisa bersekutu bersama Dikau di tempat ini. Itu semata-mata karena cinta kasih-Mu bagi kami. Olehnya itu ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu datang di hadapan-Mu untuk mengakui akan setiap dosa, kejahatan, kelalaian, pemberontakan kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menebus, menguduskan, membersihkan setiap kami yang datang dan percaya kepada. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohon ya Tuhan, jamah sentuh hati kami masing-masing umat-Mu, yang Tuhan perkenankan, Tuhan panggil hari ini untuk bersekutu bersama-Mu. Biarlah Tuhan dengan kuasa kasih-Mu melembutkan hati kami, supaya kami dengan jujur dan tulus, dengan sungguh-sungguh mengakui akan semua dosa, kesalahan, kenajisan, pemberontakan kami di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Tahu. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Kami bisa saja menutupi rapat-rapat semua kebejatan kami, semua kemunafikan kami. Dengan lidah, bibir yang sama kami memuliakan nama-Mu. Tetapi kami juga dengan lidah bibir yang sama mengutuk, menghina sesama kami. Oleh kami mohon ampuni kami. Dosa, kejahatan yang kami perkatakan lewat bibir mulut kami kepada sesama kami, orang tua kami, suami istri anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami. Kalau kami telah menyakiti mereka, kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa, kejahatan yang kami lakukan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan seluruh permohonan, doa dan pengakuan kami pada hari ini ke hadapan-Mu. Karena kami sadar, kami tahu, hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan, dan juga mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan. Mari bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Katakan, mari bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan bangkitannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasakan, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 121 sampai dengan 128. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi abdimu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah abdimu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Abdimu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Demikian mazmur Tuhan, haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyambut pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
bentuklah hati hidup, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang badai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku,
Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai lidah hanya untuk memuliakan Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Ini topik yang menarik karena di sini kita akan berbicara sesuatu yang selalu menjadi perhatian. Apa itu? Yaitu ketika orang berbicara dan selalu menimbulkan tanggapan. Ada yang mengatakan, wah itu orang berbicaranya sangat bagus dan kemudian menimbulkan kekaguman. Tapi juga ada yang mengatakan, wah itu dia berbicara dengan begitu kasar sehingga menimbulkan antipati. Ketika kita bicara tentang bagaimana seseorang berbicara, maka pastilah kita berbicara tentang lidah. Bagaimana lidah itu berfungsi, bagaimana lidah itu dipergunakan, dan itu yang mau kita bahas hari ini. Bagaimana juga lidah itu ternyata sudah menimbulkan konflik beberapa ribu tahun yang lalu. Kita harus mengetahui dulu latar belakang daripada surat Yakobus. Surat Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus yang dipercaya oleh sebagian besar penafsir adalah saudara dari Tuhan Yesus. Itu yang diucapkan juga oleh Paulus di dalam Galatia 1 ayat 19 bahwa Yakobus merupakan salah seorang penatua terkemuka di sidang Yerusalem. Dia adalah dianggap salah satu pemimpin di samping Petrus. Dan Rasul Yakobus inilah yang dipercaya oleh penafsir sebagai penulis daripada kitab Yakobus. Nah, di dalam kitab Yakobus ini, Rasul Yakobus menunjukkan suratnya kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Mereka kelihatannya sedang mengalami berbagai konflik, berbagai persoalan-persoalan praktis, dan kemudian menimbulkan persoalan yang besar seakan-akan mereka bukan anak Tuhan. Sehingga Rasul Yakobus perlu membuat sebuah tuntunan di dalam kitab ini bahwa dia ingin mengatakan bahwa mereka harus punya iman, tetapi iman yang juga harus dinyatakan, dimanifestasikan, diperlihatkan kepada orang dengan perbuatan. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Yakobus juga menyoroti persoalan-persoalan praktis yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan dari kedua belas suku perantauan itu juga dikarenakan mereka kekurangan hikmat. Mereka tidak punya hikmat sehingga mereka tidak mampu bersikap dengan tepat, proporsional, akurat sesuai dengan situasi keadaan. Sehingga mereka saling menyakiti, saling juga membuat mereka terjadi konflik satu dengan yang lain. Paling tidak kita menangkap dari cerita pasal yang pertama ada dua persoalan yang tadi saya sampaikan. Yaitu mereka punya iman tapi tidak mampu memperlihatkan perbuatan iman. Sehingga Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan di ayat 17 pasal pertama itu adalah bukan iman. Iman tanpa perbuatan itu bukanlah iman atau iman yang mati. Kemudian persoalan yang kedua adalah di pasal yang pertama ayat yang kelima bahwa mereka kekurangan hikmat. Sehingga mereka seringkali salah memahami dan jatuh di dalam keberdosaan. Mereka juga salah memahami apa itu pencobaan, apa itu ujian. Mereka berbuat dosa dan mereka mengatakan ketika ada terjadi pergumulan, oh ini ujian dari Tuhan. Padahal mereka melakukan dosa yang adalah pencobaan. Mereka tidak memahami itu. Mereka punya iman, iya, tapi mereka tidak punya hikmat untuk tahu bahwa mereka sudah tidak lagi hidup dalam iman. Nah, dalam bagian selanjutnya, yaitu yang kita bahas dalam pasal yang ketiga, kelihatannya persoalan yang paling besar yang dihadapi orang-orang kedua belas suku perantauan yang disurati oleh Yakobus ini adalah persoalan lidah. Mereka mengaku orang Kristen, tapi lidahnya tidak mencerminkan perbuatan iman ketika mereka mempergunakan untuk berbicara. Yang kedua juga, mereka mempergunakan lidah ternyata tidak dengan tepat, tidak dengan hikmat daripada Tuhan. Dengar baik-baik pernyataan saya.
Mereka mempergunakan lidah, persoalannya tetap persoalan yang diutama di pasal yang pertama. Mereka mempergunakan lidah tetapi tidak memperlihatkan bahwa lidah yang mereka pergunakan adalah sebuah perbuatan iman yang benar. Karena menyakiti, karena mengutuk, karena membenci. Dan itu bukan sebuah perbuatan iman dan bukan dipastikan bukan lahir dari iman yang benar. Kemudian mereka juga tidak tahu mempergunakan iman dengan tepat dan benar. Sehingga mereka hanya sifatnya menyakiti, menjatuhkan, merendahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Yakobus perlu memberikan nasihat kepada mereka bagaimana tentang si lidah ini. Ternyata Yakobus dengan sistematis dia ingin mengatakan ada beberapa hal yang akan kita pelajari dengan cepat. Apa itu lidah? Bagaimana itu lidah? Dan kemudian kita nanti belajar bahwa lidah itu luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yakobus ingin mengatakan bahwa lidah itu punya tendensi, punya kecenderungan untuk membawa saudara dan saya, termasuk umat Tuhan yang disurati oleh Yakobus, untuk jatuh dalam dosa. Lebih tegas lagi saya katakan, lidah itu punya kecenderungan membawa orang pada dosa. Sehingga Yakobus mengatakan kalau kamu bisa menguasai lidah, kamu akan sempurna. Ternyata lidah itu sulit dikendalikan. Kenapa? Karena dia punya tendensi untuk membawa orang jatuh dalam dosa. Itu bisa dilihat di dalam pasal 3 ayat yang kedua. Jadi pengajaran pertama yang disampaikan Yakobus kepada umat Tuhan saat itu, bahwa hati-hati dengan lidah, karena lidah punya tendensi, punya kecenderungan, punya potensi yang lebih besar membawa orang kepada yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah itu punya kuasa mengendalikan. Dia memang kecil. Kalau lidah besar sebesar paha, itu lidah apa gitu kan. Lucu nanti, kita nggak cantik, nggak kelihatan ganteng gitu. Kalau lidahnya ada di sini panjang sebesar paha, sebesar kaki, enggak. Dia kecil. Tetapi dia punya kuasa mengendalikan yang luar biasa. Seperti kemudi kapal kecil, kata Yakobus, tapi dia bisa bawa ke kiri, maka kapal yang besar akan ke kiri. Kalau dia belok kemudi itu ke kanan, maka kapal akan belok ke kanan. Begitu hebatnya lidah itu juga disamakan dengan kekang yang ada di mulut kuda. Itu dikekang kuda itu, disuruh ke kiri, dia ke kiri. Nah, seperti itulah kuasa lidah itu begitu kuat mengendalikan saudara dan saya, khususnya pada saat itu adalah umat Tuhan yang disurati oleh Yakobus. Dan kekuatan mengendalikan itu begitu hebat. Coba kalau nanti Bapak Ibu yang kasih Tuhan melihat orang-orang yang hebat di dalam berbicara, dia bisa mengendalikan orang bilang bakar, bakar. Atau ayo bangun, maka bangun. Satu kata atau dua kata atau tiga kata ataupun rangkaian kata yang diucapkan seseorang itu mampu membawa orang, mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh yang mengucapkan itu. Sebegitu hebatnya kuasa dari lidah. Lidah mampu mengendalikan sesuatu komunitas. Bahkan bisa banyak orang yang dikendalikan oleh ucapan daripada seseorang yang punya kemampuan mengucapkan lidah itu dengan begitu hebatnya. Kemudian lidah juga yang ketiga, lidah itu punya kuasa menghancurkan. Jadi tadi saya katakan di depan bahwa Yakobus memberikan pemahaman ada tendensi yang negatif dari lidah itu. Dan kemudian tendensi yang ketiga yang negatif itu adalah bahwa lidah itu mampu menghancurkan, punya kuasa menghancurkan. Wah, ini hebatnya. Yakobus bilang bahwa lidah itu seperti sesuatu dari dunia kejahatan. Bahkan katanya dinyalakan oleh api neraka. Wah, ini luar biasa. Ini sebuah, apakah ini bahasa hiperbola atau memang ini sebuah penghayatan yang dalam dari seorang Yakobus untuk memahami bahwa lidah itu begitu punya kuasa. Saya lebih menafsirkan bahwa ini merupakan penghayatan Yakobus bahwa lidah itu punya kuasa. Bukan sebuah bahasa hiperbola dari Yakobus.
Saya lebih menafsirkan demikian, bahwa lidah itu mampu menghancurkan. Contoh kita kasih contoh. Soalnya ada seorang ibu datang kepada temannya, bilang, "Jeng, aku lagi ada masalah nih, suamiku ngasih uang belanja sedikit nih, bagaimana nih Jeng?" Gini. Wah, kemudian temannya bilang, "Udah, suami kayak gitu mah di zaman begini mah buang aja. Cari yang lain. Banyak yang lain, gampang yang lain. Kamu tuh cantik. Kamu tuh menarik. Kamu tuh punya potensi. Udah Jeng, kamu jangan mau dikekang sama suami yang gak punya penghasilan, yang seperti itu, gak punya potensi. Udah Jeng, tinggalin aja." Dan dengar baik-baik, nasihat-nasihat dari orang-orang yang punya kata-kata yang negatif itu luar biasa. Kemungkinan besar orang yang meminta nasihat kepada orang yang berkata negatif akan hancur. Orang yang seperti tadi menemui orang yang salah, yang punya kata-kata negatif, rumah tangganya akan hancur. Itu kekuatan daripada lidah. Dia bisa menghancurkan. Padahal itu hanya karena persoalan cukup tidak cukup saja. Tetapi kata-kata dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang punya tendensi lidahnya negatif, destruktif dan menghancurkan, hati-hati. Dia punya kuasa menghancurkan. Dia seperti api yang walaupun kecil, dan kemudian orang berkata, itu api kecil, ini hutan kan besar. Itu Yakobus menggambarkan itu dalam suratnya. Ini kan api kecil. Hutan begitu besar, ratusan ribu hektar atau ratusan hektar atau ribuan hektar. Tapi dengar baik-baik, Yakobus mengatakan api yang kecil itu bisa membakar hutan yang begitu besar. Kalau kita tidak waspada terhadap tendensi daripada lidah yang punya kuasa negatif untuk menghancurkan, maka kita akan dihancurkan oleh perkataan yang negatif itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu punya tendensi negatif juga, yaitu dia buas dan liar. Wah, ini luar biasa, ini penggambaran daripada Yakobus. Dia buas dan liar. Bahkan Yakobus menambahkan lagi, seluruh binatang yang bahkan liar, buas itu juga sudah ditundukkan oleh manusia. Tetapi lidah tidak pernah bisa ditundukkan oleh manusia. Lebih buas, lebih liar daripada binatang buas dan binatang liar. Sebegitu penggambaran yang dalam dari seorang Rasul Yakobus, seorang penatua yang luar biasa, yang perkataannya dihargai, sehingga ketika ada sebuah konflik di sidang Yerusalem, kemudian Yakobus berkata bahwa tenanglah, aku ingin berkata, dan semua rasul dan semua penatua di tempat itu diam. Artinya perkataan Yakobus itu sangat dihormati. Dia punya pembicaraan yang luar biasa, dia punya integritas dalam berkata, dia mampu menjabarkan tentang kuasa negatif dari lidah. Seorang yang dihormati dalam perkataannya. Saya melihat itu dalam surat Kisah Para Rasul, bagaimana Yakobus dihormati ketika dia katakan, tenang semua, aku ingin berbicara. Maka semuanya tenang dan dia mendengarkan perkataan Yakobus. Seorang yang sangat dihormati, rasul yang terkemuka, penatua yang hebat di tengah sidang Yerusalem, yang punya perkataan yang sangat dihormati. Dia mampu mengatakan kepada umat yang dia gembalakan itu melalui suratnya, bahwa hati-hati, lidah itu buas dan liar. Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikannya. Itu nanti kita bisa lihat di pasal 3, 7-8. Nanti saudara bisa lihat bahwa lidah itu sulit. Mungkin kita bisa berkata, Pak, saya pagi-pagi sudah berdoa, Pak, supaya Tuhan mengendalikan hidup saya. Tetapi ketika kita berjalan, bagian dari tubuh kita yang paling sulit dikendalikan, yang paling sulit kita arahkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu lidah. Seringkali lidah kita terpleset, menyakiti orang, menghina orang, merendahkan orang, atau juga kita sedang mengatakan orang lain itu tidak baik, padahal kita belum tahu situasi sebenarnya atau fakta sebenarnya. Sedemikian sulitnya kita mengendalikan lidah, karena lidah itu puas dan liar. Tapi bukan berarti kita tidak perlu pagi-pagi atau kita memulai hari dengan berdoa. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Saya ingin mengatakan bahwa walaupun kita memerlukan perjuangan yang besar
tenaga yang luar biasa untuk memohon kepada Tuhan dan juga berusaha untuk mengendalikan salah satu bagian tubuh kita yang paling sulit dikendalikan, yaitu lidah. Itu ya yang dikatakan oleh Yakobus. Dan bagian yang terakhir daripada lidah yang disampaikan oleh Yakobus adalah lidah itu yang kelima. Lidah itu punya dua sisi. Yang satu sisi dia tampil dengan begitu indahnya. Dia bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lidah itu. Lidah mampu mengucapkan hal-hal yang baik. Kita bisa mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dengan demikian, kata-kata yang dirangkai dengan demikian indah. Kemudian kita juga mampu memuji Tuhan dengan suara yang bagus. Bahkan kita sampai membuat orang terenyuh, menangis dan menghayati puji-pujian yang keluar dari lidah kita. Itu kata Yakobus. Tetapi dengar baik-baik, Yakobus memberi peringatan bahwa lidah yang baru tadi mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan, menyatakan Tuhan baik, berdoa dengan penuh rangkaian yang luar biasa itu, lidah itu juga mampu mengutuki. Dengar baik-baik pernyataan saya, mampu mengutuki, merendahkan, menghina orang yang adalah ciptaan Tuhan dalam kebaikannya itu. Kita memuji Tuhan, tapi kita juga menghina ciptaan Tuhan. Bukankah ketika kita menghina ciptaan Tuhan, kita menghina Sang Pencipta? Itu yang disampaikan oleh Yakobus. Hati-hati. Ke-12 suku di perantauan, engkau harus tahu persis, dan juga kepada kita semua di zaman ini, bahwa lidah itu punya sisi dua. Satu bisa menampilkan yang baik, tapi juga bisa menampilkan yang jahat. Tapi sebagai penutup dari khotbah hari ini adalah Yakobus mengatakan sekali-kali hal itu tidak boleh. Lidah orang Kristen tidak boleh menampilkan dua sisi. Lidah orang Kristen hanya boleh, lidah orang Kristen hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh. Tidak ada kemungkinan, sekali-kali tidak. Itu terjemahan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari. Tidak boleh, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Lidah orang Kristen tidak boleh punya dua sisi. Lidah orang Kristen hanya boleh punya satu sisi, untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh mengucapkan syukur dan memuji Tuhan. Tapi di sisi lain kita melakukan keberdosaan dengan lidah tersebut. Kita hanya boleh memuji Tuhan dan membangun ciptaan Tuhan dengan lidah kita. Kalau ada yang sakit, kita katakan Tuhan sayang engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan punya rencana yang indah atas engkau. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan selalu punya jalan keluar untuk engkau. Kita membangun iman orang, membangun hidup orang dengan lidah. Tidak boleh sekalipun kita mengucapkan kutuk kepada ciptaan Tuhan, menghina orang lain, meninggikan diri kita sendiri, merendahkan orang lain. Kita hanya boleh melakukan yang baik, yang benar, dan mengucapkan yang baik, yang benar. Sampai Yakobus mengatakan, air tawar dan air pahit tidak mungkin muncul dari mata air yang sama. Pohon ara tidak mungkin menghasilkan zaitun. Pokok anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara. Tidak mungkin. Tidak boleh sekali-kali. Tidak ada kemungkinan orang yang benar-benar umat Tuhan punya lidah, punya sisi jahat dan punya sisi baik. Orang Kristen yang sungguh sejati di hadapan Tuhan adalah yang punya lidah, mempergunakan lidah hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan. Bukan hanya berdoa dan merangkai kata-kata yang indah kepada Tuhan. Tapi mempergunakan lidah kita. Berbicara dengan tutur kata yang baik. Lahir dari hati yang baik. Membangun umat Tuhan. Dan umat manusia lainnya. Untuk tahu persis siapa Tuhan. Tuhan yang menjadi juru selamat buat semua umat manusia. Melalui tutur kata kita, orang bisa melihat itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya kita mampu menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan dan sejati dalam iman.
Salah satu buktinya, orang yang punya iman melakukan perbuatan iman dan punya hikmat Tuhan, yaitu mampu mempergunakan lidahnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dari sana orang akan melihat perbuatan iman itu sungguh indah karena membangun, memuliakan Tuhan dan membangun orang-orang di sekeliling kita, baik umat Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti firman pada hari ini, bahwa lidah hanya untuk memuliakan Tuhan. Kerjakan mulai hari ini sampai sepanjang hidupmu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang membangun kepada orang-orang di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hari ini berdoa ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang baik, yang penuh dengan belas kasih dan pertolongan, memberkati kami, agar kami dapat mengendalikan bagian tubuh kami yang paling sulit dikendalikan, yaitu lidah kami. Ajari kami, pimpin kami Tuhan, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh sejati, yang mampu mengendalikan lidah kami hanya untuk memuliakan Tuhan, dengan memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyatakan kebaikan-Mu, dan mengucapkan kata-kata yang membangun iman orang-orang di sekeliling kami, baik yang sudah mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau. Kiranya Tuhan menuntun kami semua agar kami menjadi pelaku firman, terutama kami dapat mengendalikan lidah kami. Ampuni kami kalau kami sudah sering menyakiti orang lain dengan lidah kami. Tapi ajari mulai hari ini Tuhan, agar kami dapat membangun orang lain dengan lidah kami dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami dan memohon Roh Kudus untuk menerjemahkan dan memampukan kami semua yang mendengarnya untuk dapat melakukan kebenaran firman ini dalam pertolongan dan anugerah-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita mengucapkannya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, sehingga kami boleh hidup dan bisa beribadah bersama-sama pada saat ini. Kiranya semua pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan juga memberkati kami yang mendengarkan. Supaya kami menggunakan lidah kami untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan untuk mencaci maki sesama kami. Bukan untuk merendahkan sesama kami. Bukan untuk menipu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh itu tolong kami ya Bapa, supaya kebenaran firman Tuhan hari ini jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Berkati Pastor Butar-Butar dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan rumah tangganya, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja GPI ini di seluruh Indonesia. Tuhan berkati kami semuanya. Hari ini di dalam ibadah bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun secara daring atau virtual, Tuhan berkati. Karena kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau maha kuasa, Engkau maha hadir. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan kami hari ini di sini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan hidup pada hari ini. Tuhan, Engkau lawat mereka, pulihkan mereka dan berkati mereka. Yang dengan sungguh-sungguh berseru memanggil menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami. Biarlah mereka dilawat oleh kuasa kasih kebangkitan-Mu. Berkati mereka yang dalam keadaan lemah fisiknya. Tuhan, Engkau pulihkan mereka dengan cara-Mu.
yang berkekurangan makan minum pakai tempat tinggal. Tuhan, Engkau sang provider bagi anak-anak-Mu. Engkau menyediakan bahkan sebelum mereka berteriak, memohon, meminta kepadamu. Tuhan sudah menyediakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang membangun rumah tangga. Tuhan berkati keluarga masing-masing. Suami, istri, anak-anak di dalam lingkungan keluarga mereka. Biarlah ada shalom Tuhan yang tercipta. Damai sejahtera Tuhan ada dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Sehingga dengan lidah, bibir, mulut mereka, mereka boleh memuliakan Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Satu dengan yang lainnya. Oleh itu kami berdoa juga, Tuhan, tolong anak-anak-Mu di dalam kehidupan rumah tangga mereka di berbagai wilayah tempat. Agar mereka boleh menjadi representatif daripada Kristus Yesus. Hidup di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan izinkan mereka untuk hadir dan boleh beraktivitas. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang sudah memiliki pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya Engkau buat menjadi berhasil. Yang belum bekerja atau yang di PHK, Tuhan juga tolong mereka. Berkati dan buka jalan bagi mereka untuk mereka bisa memperoleh pekerjaan. Untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Selama Tuhan izinkan mereka sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh gembala sidang pada hari ini. Dimanapun mereka berada. Di dalam melayangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan. Sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Bukan daripada para pelayan-Mu, abdi-Mu. Melainkan hanya Tuhan yang diagungkan, dimuliakan di dalam setiap pemberitaan kabar baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong seluruh pengurus gereja ini ya Tuhan. Baik para pastor, para penatua, diaken, aktivis gereja. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Satukan hati kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas. Kami lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk diri kami. Bukan untuk kepentingan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa. Tuhan tuntun kami. Tuhan intervensi dalam hidup kami. Supaya kami melakukan semuanya ini. Demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan lidah, bibir, mulut yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami pergunakan untuk menjadi saluran berkat. Di dalam kata-kata kami. Bukan untuk mengutuk, merendahkan, menghina orang-orang yang adalah ciptaan segambar serupa dengan Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Kalau selama ini kami menghina, merendahkan umat-Mu yang adalah biji mata-Mu. Di dalam kehidupan pekerjaan pelayanan kami mohon ampuni kami. Karena kami percaya Tuhan menciptakan kami segambar serupa dengan Engkau. Kami sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai umat ciptaan. Terima kasih Bapa. Tolong kami semuanya ya Tuhan. Supaya kami mempergunakan lidah kami untuk memperkatakan firman-Mu. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bukan untuk gosip satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah lingkungan gereja dan juga tempat kami bersekutu. Bekerja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk Yayasan Muria, Tuhan berkati. Biar yayasan ini terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Untuk menjadi wakil Tuhan di dalam melakukan tugas penata layanan. Secara holistik. Baik di gereja, pendidikan, sosial, kesehatan. Dimanapun berada, Tuhan berkati mereka. Buat apapun yang mereka kerjakan berhasil. Oleh karena Tuhan berkenan memberkati anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan. Saat ini. Menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pimpin tuntun pemerintah kami. Beri hikmat kepada mereka. Untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Bangsa yang majemuk ini. Tuhan satukan dengan kuasa kasih-Mu. Sehingga kami boleh saling menghormati satu dengan lainnya. Ada toleransi yang tinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan berkati agar terjadi pemerataan di seluruh Indonesia bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Agar dapat menolong seluruh umat manusia yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami di berbagai lini kehidupan. Sehingga bangsa ini terus eksis, maju, berkembang dan boleh menghadirkan kesejahteraan
bagi masyarakat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Maha tahu, Maha kuasa atas apa yang kami pinta dan minta daripada-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Karena Engkau juga adalah Tuhan yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Doa ini kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kolose 4 ayat 6. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga, Bapa, Anak, Roh Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatarayan kita masing-masing. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Untuk menggunakan lidah kita di dalam memuliakan Tuhan, bukan untuk mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Dan juga kita gunakan lidah bibir mulut kita untuk menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Oleh itu persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan